Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45 di juz 21. Ada perintah Allah di sini Bapak Ibu, itu kita sebagai makhluk Allah yang meyakini keberadaan Allah, yang yakin seyakin-yakinnya apapun yang kita buat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah kepada kita Bapak Ibu? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu. Tentu dalam hal ini ketika ayat ini turun kepada Nabi kita dan kita orang berikutnya, tentu ayat ini tertuju kepada kita agar kita membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, membaca Al-Quran merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Maka sering kami mengatakan setiap berganti hari pastikan kita membaca Al-Quran kepada. Kemudian Allah mengatakan kalau sambung dengan wa'aqimis salah, kemudian tegakkan sholat. Dibaca Al-Quran, tegakkan sholat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Walaupun kalau salat itu jelas ada waktunya 5 kali sehari, yang Al-Quran memang tidak disebutkan kapan waktunya, tapi diperintahkan kita untuk membacanya. Maka ada orang ketika dia sudah membaca sekali, dia merasa sudah cukup memenuhi tuntutan kewajiban dia baca Al-Quran. Tapi orang beriman tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia akan pastikan setiap hari yang berlalu dia membaca Al-Quran. Karena sekaliannya Bapak Ibu, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang sukses. Takwa itu sukses Bapak Ibu. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Maka rugilah kita kalau memang kita tidak membaca Al-Quran. Dan sering kami katakan dan semua kita mungkin telah mengetahuinya bagaimana ilmuwan Jepang yang mengambil sampai berapa botol air, kemudian mereka membunyikan musik yang keras di situ, musik yang lembut dan musik yang sederhana. Setelah mereka pelajari molekul-molekul air yang ada di situ, di musik yang keras rusak molekul-molekulnya. Jadi musik yang sederhana yang lembut bagus molekulnya. Kemudian informasi ini sampai kepada ilmuwan muslim. Kemudian ilmuwan muslim juga lakukan hal yang sama, musik yang keras, musik yang lembut, musik yang sederhana ditambah dengan bacaan Al-Quran. Dan ternyata musik yang lembut dengan musik Al-Quran jauh bedanya. Yang musik yang pakai Al-Quran, molekul-molekul yang jauh lebih bagus daripada musik yang lembut. Kan luar biasa ini Bapak Ibu, dan kita menyadari 2/3 dalam tubuh kita adalah air, darah. Nah, ini yang kita baca terus. Kita baca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran, maka darah, molekul-molekul darah yang ada dalam tubuh kita bagus Bapak Ibu, dan itu mempengaruhi kepada sikap kita.
Maka di luar pahala yang Allah janjikan, keuntungan dunia yang jelas Bapak Ibu. Dan pahalanya apa kata Allah? Satu ayat satu huruf yang kita baca 10 kebaikan di alif lam mim, sibuk-sibuk sesibuk-sibuk ada waktu lain. Baca surah Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Itu cukup Bapak Ibu kalau nak baca Quran semua sekali. Alif lam mim 32 itu Allah ya Allah. Kemudian Allah menyuruh kita sholat. Apa guna sholat Bapak Ibu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat itu perintah Allah, dan salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji atau fahsya itu apa Bapak Ibu? Perbuatan yang diingkari oleh hati nurani, yang ditolak oleh hati nurani. Kalau munkar, perbuatan yang diingkari oleh hati nurani, itu sama dong. Kalau fahsya itu apa mengatakan lebih cenderung kepada hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor. Maka orang yang benar sholatnya tidak akan berkata jorok, tidak akan mendengarkan hal yang jorok, tidak menonton hal-hal yang jorok. Itu yang namanya fahsya. Kalau munkar apa? Kalau munkar itu diingkari oleh hati nurani. Berbohong itu munkar, mencuri itu munkar, bertengkar itu munkar, meninggalkan ibadah itu munkar. Kalau ada orang mengatakan aku ya tak sholat tetapi aku elok, tidak salat itu lah munkar atau Bapak Ibu. Jangan sampai ada mengatakan kalau salat dan penting awak elok, tidak salat itu munkar. Maksudnya kamu mencegah perbuatan keji dan munkar. Biasa mengerjakan ya yang munkar. Allah mengatakan adalah zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan mengingat Allah itu sangat besar pahalanya. Berzikir Bapak Ibu, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa kita kerjakan Allah tahu. Maka Bapak Ibu pastikan setiap hari kita sholat, pastikan setiap hari kita baca Quran, pastikan setiap hari kita berzikir kepada Allah, dan Allah mengetahuinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.